tuntutan sekolah sekarang juga diminta nanti ada jadwal tesnya. Demikian mungkin Ibu. Oke, ada lagi dari para pengawas? Ayo, saya lihat ada para dosen juga, ada dari Kanwil Kemenak, Kalimantan, Palangkaraya, Ibu Novia ada ya? Iya Bunda. Palangkaraya. Halo Palangkaraya. Selamat siang. Iya, Ibu Novia sudah pergi ya? Nggak ada lagi di Zoom? Puji Tuhan, saya pengawas dari Kabupaten Malang. Malang ya. Palangkaraya dulu, Palangkaraya mana? Ya, Ibu pengawas Ibu Novia. Tunggu, Palangkaraya dulu. Nggak ada ya Palangkaraya, sudah pergi. Okay. Sudah pergi Bu Novia. Oke, Malang Raya. Yang dari Malang, tapi kita nggak Malang semua ya Bu, beruntung kita. Ya. Bunda. Yap. Ya, Ibu Sumarni. Iya. Halo. Yap. Ya. Selamat siang, Ibu Jansa. Halo, Jogja. Iya. Ya. Sampai jumpa besok Bunda di Jogja. Tanggal 25. Ya, itu Ibu Risma tuh, Ibu Risma. Bunda, ini ada hal yang mau kami sampaikan. Kalau tadi Bunda menyampaikan tentang ada pengawas yang tidak menyampaikan tentang nggak perlu pakai KKTP, tapi sepertinya puji Tuhan kalau di Sleman di DIY kami tetap mengutamakan KKTP karena KKTP itu merupakan alur yang harus sesuai antara tujuan, materi dan asesmen. Jadi punya kami untuk KKTP tetap dimasukkan dalam tujuan Bunda. Nah ini kami menjawab dari pertanyaan banyak guru itu yang menuntut untuk RPP hanya 1 lembar. Sekali iya Bunda karena sering didengungkan kalau pengawas itu dianggap sebagai menekan guru untuk pembuatan RPP yang terlalu bertele-tele sehingga beberapa dari pemateri kurikulum menyampaikan untuk membuat RPP yang 1 lembar. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami juga menyampaikan bahwa RPP untuk 1 lembar itu nanti manakala akan diperhadapkan dengan akreditasi, maka itu tidak memenuhi persyaratan, apalagi pada komponen-komponen dan poin-poin yang ada pada RPP yang sesuai dengan tuntutan akreditasi. Nah, oleh karena itu mungkin Bunda Janza bisa menyampaikan strategi mungkin RPP atau modul yang singkat tetapi memuat apa saja biar nanti guru tidak merasa RPP atau modulnya itu terlalu bertele-tele. Nah, seperti itu. Jadi kami berusaha untuk win-win solution, modul atau RPP yang tidak terlalu bertele-tele tapi juga tidak terlalu singkat. Kalau terlalu singkat hanya 1 lembar, mungkin nanti kalau dipakai untuk akreditasi atau untuk penilaian itu tidak bisa masuk penilaian. Oke, ada kurang pertanyaannya tuh. Jawab langsung tuh. Barusan Ibu udah jawab pertanyaan Ibu bahwa sudah dilaksanakan modul yang tidak singkat tapi juga tidak bertele. Nah, berarti sudah Bu, sudah tepat diimplementasikan Ibu. Baik Bunda. Iya Bu, mantap Bu, mantap jiwa. Dan itu komponen-komponen modul ada di Kemdikbud.go.id. Pak Yudi udah gercep cantumkan website Kemdikbud ya Pak Yudi ya di chat room saya lihat. Iya Bu Pendeta.
Lihat di sini. Materinya Pak Yogi ada di situ tadi. Yang penting komponen kurikulum lengkap di dalamnya, Bu. Terus ada langkah pembelajaran, ada asesmen. Udah, itu. Tadi Baik, Bunda. Ibu Supaningkas berusaha menunjukkan bagaimana modul berbasis deep learning, Ibu. Dan yang lain mau bicara juga. Terima kasih ya, Ibu sudah menjawab. Bunda. Oke. Terakhir satu ya, karena Ibu Risma nanti mau pergi itu. Ya baik, dipersilakan Bapak Ibu, satu lagi akan menyampaikan pandangannya atau pertanyaan. Pak Dev masih ada, Pak Dev, IAKN Manado. Pak Dev ada, layarnya ada tapi orangnya kagak ada. Sudah pergi dia kali. Oke Pak Yudi, mungkin kalau tidak ada lagi ya, yang senyum kita lihat Pak Selamat. Ini ada pengawas, ya, Hansewola, silakan. Silakan. Ya baik, Bu Non. Ya selamat berjumpa lagi. Ya, selamat baku dapat. Berapa tahun kemarin kita bisa bersama di Pusdiklat, Jakarta, bersama dengan Bung Jawas. Ya mohon maaf kita ada di kendaraan, tetapi ya kita suka dengan ya kegiatan ini, apalagi tentang deep learning ini. Walaupun tadi ya sudah disampaikan oleh ya pembicara dari Kementerian Pendidikan Nasional, ya regulasinya ya belum finish atau belum ya selesai ya secara 100%. Dan puji Tuhan untuk ya pendidikan agama Kristen ya sudah ada aksi. Ya apalagi tadi ada contoh, ada model yang disampaikan ya dari DIY. Ya mungkin kita coba tanya untuk ya Ibu Non, apakah ini sudah direkomendasikan oleh pusat kurikulum khususnya dari ya Pak, dari Ibu Non untuk menjadi salah satu contoh ya model ataupun ya contoh modul ajar. Ya, karena bagi saya ya sebagaimana Pak Yogi sampaikan tadi itu kan belum ya 100%. Mungkin ada regulasi, ada poin-poin penting yang mungkin akan disampaikan. Tapi saya berharap disampaikan juga tadi bahwa tetap akan berkolaborasi dengan Ibu Non dan kawan-kawan yang ada di ya pusat. Ya oleh karena itu kami berharap ya karena ini kan masih ada berapa bulan untuk tahun ajaran baru. Jadi secepatnya diharapkan mungkin kalau sudah ada ya konsep yang baru tentang pembelajaran PAK ya termasuk modul ya kalaupun tadi sudah direkomendasikan salah satu contoh model ya mungkin secepatnya bisa di-share. Yang berikut ya bagi saya ya kegiatan ini ya apalagi untuk ya orang Manado bilang orang Sumba memang agak sulit untuk menangkap ya semua yang disampaikan oleh Pak Yogi, Ibu Non dan teman-teman yang lain. Makanya saya mengusulkan ya bukan sekedar ya kegiatan daring, ya paling kurang ada onsite. Ya karena saya tahu persis bahwa ada banyak hal yang akan dibicarakan, didiskusikan untuk kebaikan pendidikan agama Kristen. Karena terus terang, ya kami pengawas Pak, ya seakan terus ya kalah langkah. Ya dibandingkan dengan pengawas dari pendidikan agama yang lain. Ya karena regulasi yang ada, ya sering terlambat. Apalagi untuk pengawas pendidikan agama Kristen. Ya masih bersyukur ada teman, khususnya di Kota Bitung, ya belum lama ini ikut kompetensi pengawas. Artinya memang ya masih membicarakan tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pak. Ya.
Artinya ada regulasi baru, artinya pakai aplikasi. Ya, sedangkan kami yang tidak ikut, ya karena sampai saat ini Ibu Non ya masih dipertanyakan, yaitu pengertian supervisi terpadu ataupun pendampingan. Ya karena kalau pendampingan informasi ya sudah dalam bentuk aplikasi. Dan mohon maaf, ya Pak, terlambat dibandingkan dengan PAI. Ya makanya saya percaya Ibu Non yang punya wewenang juga untuk kepentingan pendidikan agama Kristen termasuk pengawas, ya paling kurang, mohon maaf, ya ini juga kalaupun ada dari Dirjen Gang, DBK, ini juga masukan, ya paling kurang, ya pengawas juga, ya termasuk guru-guru agama, ada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan langsung mendarat kompetensi. Bapak pengawas, langsung mendarat. Iya. Banyak orang sudah gelisah mau bicara juga. Oke. Langsung pengawas. Ya itu, maksudnya kita inti, ya tolong ada kegiatan yang betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang ya bisa kami laksanakan. Contoh Betul. tadi, contoh Kang, contoh modul Kang. Kalaupun itu direkomendasikan oleh ya Ibu Non dan teman-teman, ya secepat mungkin bisa di-share atau bisa jadi sesuatu untuk kami ya laksanakan. Terima kasih Ibu Non. Ya, terima kasih. Saya coba respons langsung ya Pak Yudi karena silakan, waktu sudah selesai. Pak, mengenai modul ini adalah kreativitas guru aja di Jogja dan kita tunggu regulasi. Dan tadi kata Pak Yogi, tidak akan ada template yang paten ya dari mereka. Yang ada adalah yang penting komponen-komponen kurikulum, pendekatan deep learning kita cantumkan dalam modul kita. Tapi jangan kayak nanti kurikulum 2013 ya, langsung orang dibelah dalam 3 ranah, 4 KI. Padahal itu sebenarnya satu kesatuan. Dan ini juga pendekatannya holistik ya. Nanti tergantung bagaimana kita merumuskan instrumennya. Pak, memang dibutuhkan pelatihan Pak, tidak bisa tidak. Tapi dengan terus terang saya ingin mengatakan pada Bapak, melakukan pelatihan seperti ini butuh dana Pak. Kami dengan zero dana dan dengan modal iman melaksanakan ini karena cinta kasih kami yang besar pada guru-guru dan pengawas Pak. Amin. Jadi itu susah sekali. Pada waktu sosialisasi kurikulum merdeka pertama kali, Prodi Pak Uki selalu memberikan perhatian dan langkah pertama lebih cepat untuk membantu guru-guru, dan tim kurikulum nasional adalah orang-orang hebat yang mau melayani. Mereka tidak dibayar sepeser pun waktu sosialisasi nasional. Dan kedua kali ada guru-guru yang merasa terpanggil dan pengawas lewat himbauan Ibu Risma, mereka membantu sekadarnya untuk beberapa narasumber. Tim saya beruntung bekerja sama tim yang begitu penuh komitmen dan tidak memperhitungkan soal bayaran, Pak. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Nah ini butuh dana, Pak. Bapak bicara saya paham. Waktu pelatihan pengawas sendiri, kasihan Ibu Risma itu, babak belur dia. Tidak ada dana. Dia babak belur, dia mengupayakannya, Pak ya. Mengenai masalah intern pengawas saya tidak akan merespon, saya merespon soal kurikulum dan saya tidak punya wewenang. Saya ini orang kecil Pak, orang kecil yang menyumbangkan pemikirannya, hanya itu. Saya hanya menyumbangkan pemikiran dan cinta saya pada guru-guru Pak di Indonesia, cuma itu. Wewenang nggak punya, di UKI juga saya orang kecil Pak, di pinggir-pinggir. Di pemerintahan, Kemenak, saya hanya mendapat kepercayaan dari Bimas Kristen dan pusat kurikulum dan pengajaran. Hanya aspek trust ya Pak, juga rekam jejak pekerjaan dan pengabdian, juga kompetensi. Biasanya pemerintah dia akan mempertimbangkan kompetensi dan komitmen kita. Jadi jangan bilang saya berwewenang, saya orang kecil Pak. Amin. Hanya punya kemauan untuk menolong guru-guru Pak. Dan UKI khususnya Prodi Pak selalu punya komitmen untuk menolong guru. Ya. Jadi boleh ada sedikit pendapat atau saran?
Ya, mohon izin Bapak Ferdinand, Barang apa, ya, Pak? karena sehubungan dengan waktu juga. Tidak cuma satu Tadi, menit. tadi juga sudah ada 3 yang sudah resen, kita tidak Iya. akan naikkan. Jadi mohon izin, karena dari jadwal kita seharusnya jam 13 kita sudah akhiri, tapi kita bisa pahami bagaimana antusias Bapak Ibu yang memang hari ini tidak akan bisa cepat. Amin. Oleh karena itu untuk Pak Yudi, ya, baik Ibu. kita akan upayakan supaya webinar Zoom untuk modul di planning. Pak Yogi tadi sudah katakan kesediaan tetap menolong. Jadi menanti ya Pak, Bapak Ibu. Tapi Siap, Bapak Ibu juga harus bersedia memberi sumbangan. Kalau tidak susah. On-site bisa, mungkin on-site itu untuk pengawas dan kita utamakan pengawas supaya bisa melatih guru-guru juga. Pengawas dan guru-guru terpilih. Mantap. Gas Ibu Non. Ibu Risma di mana Ibu Risma? Itu menyangkut dana juga tuh. Nanti Ibu Risma Mana ketua? Ketua Ibu Risma. Respons. Itu aja. Pak Yudi silakan. Nanti Ya, Ibu Risma baik. kasih kata penutup. Terima Silakan, kasih. Pak Yudi. Bapak Ibu semua terima kasih. Salam cinta Ya. untuk kita semua. Baik, Ibu Pendeta Jansen mungkin ada closing statement yang Terima kasih, Bu Jansen. Terima kasih dan Bapak Stefanus. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu, kita belum akhiri dalam dari Deli Serdang. Terima kasih. Ya, silakan. Bapak Ibu, jadi jangan gagal dulu. Terima kasih dari Medan Deli Baik, Serdang. silakan Pak Ditunggu modulnya. Stefanus. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statement. Ditunggu modulnya Pak Ibu ya dan materinya hari ini. Ya. Silakan Pak Stefanus atau mungkin Ibu Pendeta Jansen untuk closing statement di Saya sesi tidak kita yang lagi, sudah terakhir. cukup. Saya Baik, sudah cukup. Pak Stefanus, silakan. Ya, baik. Jika tidak, ya kita sampai di akhir. Ada Pak Stef, Pak Yudi. Iya, Pak Stef. Kalau karena gaji buruk dah. Tadi ada tamu ini. Gimana? Ya, silakan Pak Stef. Nah, ini orang besarnya Siapa, nih, siapa? Pak pengawas. Pak pengawas ini orang besarnya nih. Itu karena posisi gaji buruk. Ini kasusnya gejala. Pak Wilhelm Togatora. Baik, silakan Makasih, Pak Pak. Stef. Jadi closing statement ya Pak ya. Iya, Ya. Jadi sekali lagi bahwa pembelajaran atau deep learning yang kita lakukan dalam pendidikan agama Kristen itu sesungguhnya bukanlah sekedar proses transfer pengetahuan secara teologis, tetapi sebuah perjalanan transformasi iman yang mengakar pada pemahaman Alkitab, yang juga mengakar kepada refleksi pribadi dan pengalaman nyata. Sehingga lewat pendekatan-pendekatan yang kita sebut tadi sebagai berbasis Alkitab, berbasis Kristus, dan penyertaan atau bimbingan Roh Kudus, siswa kita tidak hanya akan memahami ajaran-ajaran iman Kristen itu secara kognitif semata, tetapi mereka juga akan mengalami yang namanya perubahan karakter dan spiritualitas yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ya. Untuk mewujudkan itu, kita perlu belajar dari tokoh yang besar, yaitu Yesus, yang menjadi guru agung kita, yang sudah memberikan teladan sebagai pendidik yang mengajarkan kebenaran dengan cara yang kontekstual, cara yang relevan, cara yang transformatif. Karena begitu banyak metode yang digunakan. Saya berharap dengan seminar yang terselenggara hari ini bukan saja menghibur kita, menguatkan kita, tetapi membekali kita dalam mewujudkan pekerjaan nyata kita dalam dunia pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. baik. Ya, Pak terima Yudi, kasih. Iya, Ibu baik Bu. Risma ya, penutup. Ya, Ibu Risma silakan. Halo Ibu Risma, sebagai koordinator pengawas PAK nasional. Ya, baik. Mungkin sudah live ya Ibu.
Oke, baik. Selanjutnya apakah dikembalikan ke MC ataukah doa penutup Ibu Esther? Ibu Risma yang akan sampaikan doa dan kata itu baik. apa kata penutup. Tapi di mana dia? Sebentar Pak Yudi. Iya, Ibu baik. Jadi dari beberapa yang telah disampaikan oleh Pak Yogi, baik juga oleh Pak Step maupun juga Ibu Pendeta Janse, jelas bahwa ganti menteri, ganti kurikulum tidak berlaku saat ini karena yang berganti bukanlah merupakan kurikulumnya, tetapi pendekatan pembelajaran yang sebetulnya sejak tahun 1970 Bapak Ibu sudah mengenal CBSA, PAKEM, PAIKEM, Contextual Teaching and Learning. Dan ini merupakan bagaimana penyempurnaannya untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Dan juga sudah disampaikan bagaimana konsep dari deep learning dan juga ada 8 DPL, dimensi profil lulusan, dan pentingnya peran guru dalam pembelajaran baik sebagai aktivator, sebagai kolaborator, dan juga sebagai pengembang budaya belajar. Kehadiran Bapak Ibu pada saat ini mulai dari pagi sampai dengan saat ini adalah salah satu bukti bahwa Bapak Ibu pun merupakan insan cendekia yang